kasih saya udah dikasih sembako ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Setiap kita bersuka cita, amin. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita akan menyembah Allah yang hidup. Sama-sama kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, pagi hari ini Tuhan. Kami membawa setiap pujian kami Tuhan, setiap hati kami Tuhan. Untuk datang menyembah-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama kita akan pujian yang pertama. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama kita akan pujian dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Kita mau katakan lebih lagi. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Sama-sama kita mau katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan
lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama kita mau nyembah Allah kita. Kau yang terbaik Tuhan, kami percaya. Oh haleluya, sembah Allah kita, sembah Allah kita. Kau baik, oh Bapa, kami datang menyembah, kami datang meninggikan Engkau Tuhan, sembah Dia. Kami rasakan setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami rasakan, kami takkan menyerah. Haleluya, kami percaya Kau Allah perisai kami, Kau Allah penjaga kami. Oh Tuhan, Terus kita mau sembah Allah kita. sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, kami percaya, kami percaya. Oh haleluya, Terima kasih ya Tuhan. terima kasih ya Bapa. Yes, terima kasih Bapak. Dengan iman kita mau katakan pujian ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita mau katakan lebih lagi. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana lebih lagi. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya lebih lagi. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap penyembahan kami, setiap pujian kami Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, Kau memberi kami kesempatan Tuhan untuk menaikkan setiap sukacita kami Tuhan kepadamu Tuhan. Engkau pakai mulut lidah kami Tuhan, tubuh jiwa kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang percaya, sama-sama kita mau katakan, amin, haleluya. Setiap kita siap bersukacita, amin. Setiap kita siap bersukacita, amin. Beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita, haleluya. Biarlah pagi hari ini setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, Inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari sama-sama bersorak-sorai bagi Dia. One, two, three, go. anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, datang kuasanya. Sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mulai katakan kepada Tuhan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. sama-sama katakan hari ini. Biar setiap belenggu dosa telah dipatahkan. Mari sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan. anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, datang kuasa. Sama-sama katakan, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, datang kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, datang kuasa. katakan nyata kuasanya. Datang kuasanya. Sekali lagi katakan, Datang kuasanya. biarlah hanya oleh darah anak domba kita dilahirkan kembali, amin. Sama-sama kita akan pujian ini. Tua oleh Darah anak domba, oleh kesaksian kita. katakan iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan,
katakan. oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, lebih lagi kita mau katakan. oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah.
Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada 2 alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan sebagai lahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau akan menabur firman-Mu Tuhan bagi setiap kami dan akan bertumbuh. Dan menjadikan kami selaku pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi kata pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih lagi kita kata pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi percaya.
Sama-sama kita bagi berdiri, katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih baik kita mau katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu menghidupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah kemurahan. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bagi kita semuanya, saya terus berdoa biar saudara yang menyaksikan ibadah online ini tetap dalam keadaan sehat dalam perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini, saya percaya biarlah kuasa Tuhan itu bekerja atas kita semuanya. Dan tetap setia dalam channel YouTube GBI Home Blessing Bengkulu. Di sini wadah ini tempat kita belajar, wadah ini tempat kita diberkati, wadah ini tempat kita untuk dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum masuk firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Ini semua karena karya Tuhan. Kalau kami bisa ada dalam ibadah online, biarlah kuasa-Mu bekerja atas kami. Roh Kudus semakin nyata, menembus dalam setiap keterbatasan kami, untuk kami mengerti dan memahami akan berkat dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan perkataan sederhana ini Tuhan pakai untuk kami bisa memahami, agar kami bukan hanya sekedar tahu, tapi kami bertindak sesuai dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati. Yang percaya kita katakan, amin. Terima kasih. Kita tahu bahwa bulan Juni ini adalah bulan keluarga, di mana setiap kita akan mendengar khotbah-khotbah tentang keluarga selama 1 bulan penuh ini. Apa yang telah disampaikan oleh Gembala, apa yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Rubin Adi Abraham, ya, sebagai Ketua Umum Sinode GBI, yang menyampaikan bahwa keluarga tempat di mana kita melayani untuk kasih itu semakin nyata, baik istri, baik anak, maupun semuanya yang ada di dalam keluarga. Dan saya percaya biarlah setiap keluarga-keluarga akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat dan kemuliaan Tuhan. Mari saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam firman Tuhan di dalam Kisah Rasul yang ke-10. Saya bacakan ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar dari satu keluarga yang bernama keluarga Cornelius, ya. Dan Alkitab mencatat bahwa Cornelius adalah seorang perwira, ya. Perwira pasukan Romawi, ya, yang atau disebut skup kecilnya pasukan Italia, ya. Dan Alkitab mencatat bahwa dialah satu-satunya orang yang di luar dari Yahudi yang percaya kepada Yesus dan menerima urapan daripada Roh Kudus. Alkitab mencatat juga bahwa dia dikenal dengan seorang perwira, dia juga dikenal sebagai orang kepala rumah tangga yang saleh, yang takut Tuhan, bahkan dia mengajak seisi rumah tangganya untuk setia kepada Tuhan, ya.
dan pekerjaannya sebagai perwira, tapi dia tidak lupa dalam pelayanan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Dia adalah orang yang suka memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Luar biasa seorang pemimpin ini yang benar-benar takut akan Tuhan. Ini akan menjadi berkat bagi kita. Dan saya akan melihat di sini bahwa ada satu harmonisasi dalam pelayanan dan keluarga dalam kehidupan Cornelius ini. Dan kita belajar hari-hari ini biarlah kita pun mendapat berkat dari kisah Cornelius ini, agar kita sungguh-sungguh bahwa hidup orang yang di dalam Tuhan pada waktu saat masa susah ini tetap menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, ya, dan keluarga yang selalu setia di dalam Tuhan. Kondisi apapun, kesulitan apapun, satu keluarga tetap berdoa, satu keluarga tetap diberikan kemurahan untuk bisa menabur dan memberi dalam keadaan sulit. Dan saya sangat yakin Tuhan akan selalu memperhatikan setiap tangan-tangan yang suka memberi, karena yang suka memberi adalah satu karakter daripada kehidupan Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan, yang selalu memberikan hidupnya, nyawanya, dalam keadaan apapun, dia memberikan sesuatu yang berarti bagi kita. Dan hari ini, apa saja yang dapat kita pelajari dari kehidupan Cornelius, ya? Mari kita pelajarin hari ini. Kita lihat ayat yang kedua itu mengatakan bahwa ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yang pertama, kalau saya lihat di sini ada dia bukan hanya sebagai pemimpin, tapi dia juga sebagai pelayan Tuhan. Pelayanan dia itu adalah keluarga. Dia melayani sesuai dengan karunia-Nya. Dia melayani sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap keluarga orang percaya. Dan terpenting hari ini, di mana Tuhan ingin melihat bahwa kuasa-Nya itu tetap bekerja kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya. Dan kita juga belajar di sini bahwa salah satu alasan mengapa pelayanan bisa menjadi lebih tajam dan efektif, ya, kita mengerti di sini bahwa karena dilakukan dengan sesuai dengan karunia Allah, ya, sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Cornelius ini. Kita tahu bahwa Cornelius mempunyai keluarga yang takut akan Tuhan. Ya. Ia dikenal sebagai orang yang selalu memberikan sedekah kepada umat Yahudi. Dan karunia-Nya apa? Kemurahan hati yang dititipkan Tuhan. Saya percaya orang yang bisa memberi itu karena pekerjaan Roh Kudus. Seperti mana minggu lalu kita katakan, Roh Kudus yang memberikan kemurahan bagi kita untuk kita bisa menabur. Dan itu yang didapati oleh Cornelius. Cornelius diberikan kemurahan hati yang dititipkan Tuhan kepadanya, digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ini satu hal pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan saya percaya kita pun akan bisa mengalami hal yang sama kalau kita benar sungguh-sungguh memahami arti dari pekerjaan daripada Roh Kudus. Ya, kita tahu Roh Kudus yang akan mengajak kita untuk punya doa, Roh Kudus yang akan mengajak kita untuk punya hati misi untuk memberitakan kabar baik. Nah, lalu kita merenungkan hari ini, karunia apa saja yang dapat ditemukan dalam diri kita? Saudaralah yang mengetahuinya. Kalau saudara diberikan karunia yang luar biasa, kerjakan ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan dengan setia saudara kembangkan kapasitas saudara untuk nama Tuhan itu ditinggikan. Nama Tuhan itu dipermuliakan melalui kehidupan yang saudara miliki sampai hari ini. Saya percaya juga bahwa hari ini, pagi ini, kita diajak untuk jemaat mampu melayani sesuai dengan karunia yang diterima daripada Tuhan. Banyak karunia-karunia yang dapat saudara terima daripada Tuhan. Ya. Salah satunya tadi dikatakan jelas di sini bahwa ada satu karunia, kemurahan, untuk bisa menabur kepada umat Yahudi. Itu dapat oleh Cornelius. Saya juga saudara punya karunia dalam doa, saudara punya karunia untuk menerjemahkan bahasa Roh Kudus, saudara juga punya kepedulian yang amat dalam pada sekitar lingkungan saudara. Lakukan ini dengan setia, lakukan ini untuk Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan mari kita belajar hari ini juga. Yang kedua kita lihat di sini bahwa yang pertama tadi dia melayani sesuai dengan karunia-Nya. Yang kedua, dia membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Alkitab mencatat kisah ini selanjutnya. Pada waktu dia, ayat yang ketiga dikatakan, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu kepadanya, semua doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingatkan engkau. Luar biasa. Segala apa yang dia kerjakan, apa yang dia layani, Tuhan meresponinya.
Tuhan mengingat akan setiap pekerjaannya. Ya. Ia menumpang dan ayat 5 lebih katakan, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simeon yang disebut Petrus. Sesuatu hal yang dikatakan poin yang kedua ini membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Luar biasa. Saudara bisa melihat di sini ada ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggillah 2 orang hambanya beserta seorang prajurit. Alkitab mencatatkan di sini bahwa dipanggilnya seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Artinya bukan keluarganya aja yang takut akan Tuhan, tapi pasukannya ada orang yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Kita sangat yakin, sangat percaya bahwa kalau engkau menerima sesuatu keselamatan, pastilah keselamatan itu harus saudara terima dan saudara ceritakan, bagikan kepada orang lain. Agar apa? Agar mereka pun mengalami suatu kasih dan karunia, anugerah yang besar seperti mana kita alami. Paulus melakukan hal yang Cornelius membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Ini poin yang kedua, betapa pekerjaan yang luar biasa. Saya percaya bukan hanya dia jaga menerangkan akan kasih karunia Tuhan, tapi kehidupan Cornelius sungguh-sungguh menjadi teladan bagi prajuritnya di bawahnya. Ya, saya melihat juga di sini dia punya karunia yang luar biasa. Selain kemurahan hati, Cornelius juga memiliki kerinduan agar orang lain mendengarkan Injil Kristus. Itulah sebabnya ia mengumpulkan sanak saudaranya dan sahabatnya untuk berkumpul, dan ia memberikan kesempatan kepada Petrus untuk berbicara, untuk menyatakan kebenaran. Selanjutnya, pada waktu disampaikan kepada prajuritnya, 3 orang ini akan pergi ke Yope. Dalam perjalanannya ke Yope, saya percaya Roh Kudus tetap bekerja. Roh Kudus bekerja kepada Cornelius, Roh Kudus bekerja kepada Petrus. Pada waktu Petrus merasa lapar dan naiklah dia ke atas, lalu Tuhan memperlihatkan satu gambaran makanan-makanan, tapi di sana dia melihat sesuatu yang haram. Artinya suatu kebiasaan bangsa Yahudi yang tidak memakan makanan yang dilihat dalam gambar tayangan itu. Tetapi Tuhan berkatakan kalau sesuatu yang telah dihalalkan Tuhan, jangan ada satupun yang mengharamkannya. Nah, maksud dari gambaran itu bahwa Tuhan ingin mempertemukan ada orang yang di luar dari Yahudi yang mengalami lawatan daripada Roh Kudus, dan itu harus kita layani. Ya, itu harus kita layani. Selesai dari dia mendapat penglihatan itu, maka Roh Kudus suruh dia turun ke bawah dan mempertemukanlah orang utusan dari perwira Cornelius itu. Luar biasa. Luar biasa kalau Roh Kudus ikut bekerja, ikut mempunyai suatu rancangan yang indah. Tidak ada satupun yang dapat menolaknya, tidak ada satupun yang dapat meragukannya. Ini pekerjaan yang luar biasa. Siapa tahu si Petrus nggak kenal Cornelius, ya. Cornelius nggak kenal itu Petrus, tapi keduanya bisa ketemu oleh karena kuasa daripada Roh Kudus. Tuhan punya rencana yang indah. Hari ini apapun keadaanmu, Tuhan punya rencana yang indah atas kita. Kalau kita nggak kenal si A, kalau si A nggak kenal kita, suatu kali nanti orang itu dapat Tuhan pakai untuk menjadi alatnya bagi kita, dan kita pun bisa dipakai menjadi alat bagi kemuliaan orang lain. Percayalah saja bahwa Roh Kudus akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat di sini waktu utusan Cornelius itu menjemput Petrus, maka dalam perjalanannya mereka sampai tiba di rumah Cornelius. Waktu mereka tiba sampai Cornelius sedang menanti-nantikannya. Rupanya saudara kasih di dalam Tuhan Yesus bahwa di sini luar biasa. Waktu Petrus ingin tiba di rumah Cornelius, mereka sudah persiapkan satu keluarga besar dari Cornelius itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya catat di sini juga bahwa jemaat itu mampu membawa orang lain untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia-Nya. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 10 ini ayat 23-24, ya. Kisah Rasul 10 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama dengan mereka, dan beberapa saudaranya dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea.
Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul, bukan hanya saja sanaknya, tapi kolega-koleganya pun berkumpul untuk mendengarkan Injil. Luar biasa, luar biasa. Ini satu pekerjaan penginjilan, ya. Biarpun dia dituntut dalam kedisiplinan sebagai tentara, tapi dia juga punya kerinduan untuk Injil itu diberitakannya. Alkitab mencatat bahwa pada waktu mereka berkumpul, saudara bisa menyimak di sini bahwa ayat yang ke-46 berbunyi demikian, ya, ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cenganglah karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus yang dialami di Yerusalem itu dialami kembali pada waktu pelayanan daripada Petrus di rumah Cornelius, dan orang-orang yang mendengarnya itu pun merasakan zaman pada Roh Kudus. Ini suatu luar biasa. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja pada waktu murid-muridnya memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Injil diberitakan, tidak ada satupun yang dapat menahannya. Kalau kuasa Tuhan itu bekerja atas setiap kita yang percaya. Dan kita juga lihat di sini bahwa jika saya menangkap di sini, jika kita tidak bisa menjelaskan Injil, kalau saudara dan beberapa keluarga lain yang tidak bisa memberitakan Injil, artinya kita keluh lidah seperti Musa keluh lidah, tapi kita bisa mengumpulkan orang-orang, memberi kesempatan kepada orang untuk memberitakan Injilnya. Kita sering adakan kul-kul di mana setiap daerah kita nggak bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi kita bisa mengajak tetangga-tetangga kita, keluarga kita untuk duduk sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan percayalah, disitulah kita menjalankan misi, menjalankan satu penuaian, menantikan kuasa Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Dan Tuhan akan memakai kitanya untuk menjadi alat sebagai kemuliaannya. Yang ketiga, memuliakan atau melayani Allah bersama dengan keluarga. Suatu hal yang menjadi sukacita bagi kita. Ya, melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kerabat dan keluarga membuat mereka kemudian memuliakan Allah. Mereka memberikan diri dibaptis dan menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Allah. Suatu luar biasa, ya kan? Ayat 47 berbunyi demikian. Bolehlah orang mencegah untuk membaptis orang-orang orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari bersama dengan mereka. Setelah orang-orang mengalami suatu iman percayanya kepada Yesus, saking ada kasih mula-mulanya, mereka tahan Petrus untuk berapa lama lagi untuk diam bersama dengan mereka. Artinya ada satu kehausan untuk belajar mengenal Yesus. Tetapi pekerjaan Tuhan Yesus harus terus dilakukan, dikerjakan, dan dijalani. Dan saya percaya setiap kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, agar berita Injil itu sampai kepada mereka yang percaya. Dan Tuhan pakai keluarga-keluarga untuk menjadi saksi dan kemuliaannya. Mari kita bangun, ya, satu kebiasaan di dalam keluarga untuk berorientasi kepada kemuliaan Allah. Anak-anak bisa memanggil teman-teman sekolahnya. Orang tuanya bisa memanggil relasi-relasinya. Tetangga-tetangga, istri pun juga bisa memanggil. Satu keluarga kompak untuk jangkau jiwa-jiwa sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap setia. Roh Kudus akan terus bekerja. Roh Kudus akan menggenapi janjinya. Dan Roh Kudus ada di atas kita semua. Yang setia, yang mau diberkati dan dipakai Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita angkat tangan kita, dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur dan berterima kasih. Kami mendengarkan firman Tuhan, kami sangat menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Bahwa keluarga Cornelius dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupan keluarga Cornelius ini luar biasa. Istrinya, anak-anaknya, bahkan saudaranya, bahkan para pengikutnya itu diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hasilnya mereka mengalami lawatan daripada Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau pakai keluarga-keluarga kami juga Tuhan, untuk bisa ambil bagian dalam penuaian ini Bapa. Sehingga Injilmu akan terus diberitakan. Ada satu kemenangan demi kemenangan, ada satu pemulihan demi pemulihan, ada satu pertobatan terjadi pertobatan. Dan biarlah bilangan jiwa ini kami mempersembahkan Tuhan untuk kemuliaan bagi namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang akan dipersiapkan Tuhan dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu bekerja atas kami. Terima kasih.
Terpujilah namamu Tuhan, dan kami ingin menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa hidupmu adalah orang yang diberkati. Setiap tanganmu yang terangkat, engkau berharap bersandar kepada Tuhan. Dan terimalah segala kasih dan anugerahnya, pertolongan dan perlindungannya, bahkan berkat dan janji Tuhan, itu akan digenapi dalam setiap kita. Kita menerimanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama yang berkuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini sampai Maranatha. Yang menerima, percaya dengan iman, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Kau memberkati aku